Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Redita Adriana Irmadela dengan NIM belakang 82 dari kelas manajemen 3A. Di sini saya akan mempresentasikan materi adab berpuasa untuk memenuhi tugas praktek ibadah dan qiraat. Berikut ini saya akan membacakan poin-poin yang akan dibahas. Yang pertama yaitu makan sahur, yang kedua menyegerakan berbuka, yang ketiga berdoa ketika berbuka dan ketika sedang puasa, yang keempat menjauhi perkara-perkara yang bertentangan dengan ibadah puasa, yang kelima menggosok gigi, yang keenam memperbanyak sedekah dan membaca Al-Quran, dan yang terakhir memperbanyak ibadah pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Selanjutnya, masuk pada poin yang pertama, yaitu makan sahur. Umat Islam sepakat bahwa sahur hukumnya sunnah dan tidak berdosa apabila ditinggalkan. Dari Anas RA bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barokah." Bersahurlah karena dalam sahur terdapat berkah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Mikdam bin Ma'di Karib dari Rasulullah, beliau bersabda, "Alaikum bihadzas suhuri fa innahu huwal ghadzaul mubarak." Hendaknya kalian makan sahur, karena ia adalah makanan yang diberkahi. Hadis riwayat Nasai dengan sanad baik. Makan sahur dipenuhi berkah, karena sahur dapat memberi kekuatan bagi orang yang hendak berpuasa, membuat dirinya semakin rajin beribadah dan meringankan beban puasa. Sahur bisa dilakukan dengan memakan makanan, baik banyak ataupun sedikit, meminum walaupun dengan seteguk air. Dari Abu Sa'id Al-Khudri RA bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-sahuru barokatun fala tada'uhu walau an yajra'a ahadukum jur'ata ma'in fa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin." Sahur adalah keberkahan, maka janganlah kalian mengabaikannya, walaupun seorang di antara kalian hanya sahur dengan seteguk air, sebab Allah dan para malaikatnya bersolawat, memberkati dan mendoakan kepada orang-orang yang bersahur. Hadis riwayat Ahmad. Berikutnya ada waktu sahur. Waktu sahur yang benar yaitu sejak pertengahan malam hingga terbit fajar, dan disunahkan untuk mengakhirkannya hingga sebelum fajar terbit. Dari Zaid bin Sabit RA, dia berkata, "Kami makan sahur bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu kami berdiri untuk melakukan sholat. Aku bertanya, berapa jeda waktu antara keduanya, makan sahur dengan berdiri untuk sholat?" Beliau menjawab, "Selama bacaan 50 ayat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Amru bin Maimun, dia berkata, "Para sahabat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang yang paling bersegera dalam berbuka dan paling lambat ketika bersahur." Hadis riwayat Baihaqi dengan sanad sahih. Dari Abu Dzar Al-Ghifari RA dalam hadis marfu bahwa Rasulullah bersabda, "La yazalu ummati bi khairin ma ajjalul fitra wa akharus sahur." Umatku selalu dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Dalam sanadnya terdapat Sulaiman bin Abu Utsman. Dia adalah seorang perawi yang tidak dikenal. Hukum bagi orang yang ragu terhadap terbitnya fajar. Jika seseorang ragu apakah fajar sudah terbit atau belum, dia tetap dibolehkan makan dan minum hingga benar-benar yakin telah terbit fajar. Dan keraguannya tidak boleh dijadikan sebagai landasan amal, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang makan dan minum hingga fajar benar-benar terbit, bukan berlandaskan pada keraguan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa kulu wa ashrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri." Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Surat Al-Baqarah ayat 187. Seorang laki-laki berkata kepada Ibnu Abbas RA, "Aku bersahur, namun jika aku ragu, aku langsung menahan diri untuk tidak makan sahur." Mendengar itu, Ibnu Abbas berkata, "Makanlah selama kamu masih ragu, hingga akhirnya kamu tidak ragu lagi." Abu Daud berkata,
Abu Abdillah mengeluarkan fatwa bahwa orang yang ragu apakah fajar sudah terbit atau belum tetap dibolehkan makan hingga benar-benar yakin bahwa fajar sudah terbit. Pendapat ini menurut mazhab Ibnu Abbas RA, Atta, Auza'i, dan Ahmad. Menurut Imam Nawawi, pengikut mazhab Syafi'i sepakat dibolehkan makan bagi orang yang meragukan terbitnya fajar. Selanjutnya, masuk ke poin yang kedua, yaitu menyegerakan berbuka. Dianjurkan bagi orang yang berpuasa untuk menyegerakan berbuka apabila matahari sudah terbenam. Dari Sal bin Sa'ad bahwa Rasulullah bersabda, La yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitrah. Umat manusia akan selalu berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Anas RA, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbuka dengan beberapa butir korma basah sebelum sholat. Jika tidak ada, beliau berbuka dengan korma kering. Jika tidak ada juga, beliau berbuka dengan beberapa teguk air. Hadis riwayat Abu Daud Hakim menyatakan hadis ini sahih, sementara Tirmizi menyatakannya hasan. Dari Salman bin Amir bahwa Rasulullah bersabda, Idza kana ahadukum shaiman fal yuftir alat tamri fa in lam yajidit tamro fa alal ma'i fa innal ma'a tahur. Jika salah seorang di antara kalian berpuasa, hendaknya dia berbuka dengan korma. Jika tidak ada, hendaknya dia berbuka dengan air. Sesungguhnya air itu suci. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi yang menyatakan hadis ini hasan sahih. Hadis ini menegaskan anjuran berbuka sebelum sholat maghrib dengan cara seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Setelah sholat maghrib, barulah makan. Kecuali jika makanan sudah dihidangkan, hendaknya dia berbuka terlebih dahulu. Dari Anas bahwa Rasulullah bersabda, Idza quddimal asya'u fabda'u bihi qabla sholatil maghribi wala ta'jalu an asya'ikum. Jika makan malam telah dihidangkan, makanlah terlebih dahulu sebelum sholat maghrib, dan janganlah kalian menunda santap malam kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya masuk ke poin yang ketiga, yaitu berdoa ketika berbuka dan ketika sedang puasa. Ibnu Majah meriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Ash bahwa Rasulullah bersabda, Inna lis-shaimi inda fitrihi da'watan ma turadun. Wa kana Abdullah idza aftara yaqulu Allahumma inni as'aluka birahmatikal lati wasi'at kulla syai'in antaghfirli. Sesungguhnya orang yang berpuasa ketika hendak berbuka memiliki doa yang tidak tertolak. Apabila Abdullah hendak berbuka, dia berdoa, Ya Allah, aku mohon kepadamu dengan rahmatmu yang meliputi segala sesuatu, supaya engkau mengampuniku. Dalam sebuah hadis dinyatakan bahwa Rasulullah berdoa saat berbuka, Zahabaz zoma'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah ta'ala. Telah hilang dahaga, telah basah urat-urat, dan insyaallah pahala sudah ditetapkan. Dalam sebuah hadis mursal bahwasannya Rasulullah berdoa, Allahumma laqasumtu wa ala rizqika aftartu. Ya Allah, kepadamu aku berpuasa dan dengan rezekimu aku berbuka. Tirmizi meriwayatkan dengan sanad hasan bahwa Rasulullah bersabda, Salasatun la turaddu da'watuhumu as-shaimu hatta yuftira wal imamul adilu wal mazlumu. Ada 3 golongan yang tidak ditolak doa mereka, yaitu orang yang berpuasa hingga berbuka, pemimpin yang adil, dan orang yang dizolimi. Selanjutnya, poin yang keempat, yaitu menjauhi perkara-perkara yang bertentangan dengan ibadah puasa. Puasa merupakan ibadah yang paling utama untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allah Subhanahu wa Ta'ala memberlakukan puasa sebagai sarana untuk menyucikan jiwa dan untuk membiasakan berbuat baik. Seorang yang berpuasa hendaknya menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dapat menerima pahala puasanya, sehingga puasanya akan mendatangkan manfaat dan menumbuhkan ketakwaan sebagaimana yang disebut Allah dalam firman-Nya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 183. Puasa bukan sekedar menahan diri dari makan dan minum semata, tetapi puasa juga menahan diri dari apapun segala bentuk larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Abu Hurairah bahwasannya Rasulullah bersabda, "Laisa siyamu minal akli wasyurbi, innamas siyamu minal lagwi warafathi, fa in sabbaka ahadun au jahlun alaika faqul inni shaimun. Puasa tidak hanya menahan diri dari makan dan minum, tetapi sesungguhnya puasa adalah menjauhkan diri dari perbuatan sia-sia dan perkataan keji. Jika kalian dicaci atau dibodohkan, diperlakukan dengan kasar oleh seseorang, maka katakanlah, aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Ibnu Kuzaimah, Ibnu Hibban, dan Hakim yang mengatakan kesahihan. Hadis ini berdasarkan syarat Muslim. Imam Bukhari, Tirmizi, Ahmad, Nasai, Ibnu Majah, dan Abu Daud meriwayatkan dari Abu Hurairah R.A. bahwa Rasulullah bersabda, "Man lam yada' qaulaz zuri wal amala bihi falaisa Allah hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta dan perbuatan dusta, maka Allah tidak butuh terkait dia meninggalkan makan dan minumnya. Dari Abu Hurairah R.A. bahwa Rasulullah bersabda, "Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'u wa rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illas saharu." Betapa banyak orang yang berpuasa, namun tidak mendapatkan dari puasanya selain lapar saja. Dan betapa banyak orang yang mengerjakan sholat malam yang tidak mendapatkan dari sholat malamnya selain begadang malam saja. Hadis riwayat Nasai, Ibnu Majah, dan Hakim yang menyatakannya sebagai hadis sahih menurut syarat Bukhari. Poin yang kelima yaitu menggosok gigi. Disunahkan bagi orang yang berpuasa untuk menggosok gigi ketika sedang berpuasa, tanpa membedakan apakah dilakukan pada waktu pagi ataupun petang. Tirmizi berkata, menurut Syafi'i, tidak ada larangan menggosok gigi baik dilakukan pada waktu pagi maupun petang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menggosok gigi ketika sedang berpuasa. Selanjutnya, poin yang keenam yaitu memperbanyak sedekah dan membaca Al-Quran. Memperbanyak sedekah hati dan membaca Al-Quran lebih dianjurkan pada setiap waktu. Tetapi kedua amalan mulia ini lebih utama bila dilakukan ketika di bulan Ramadan. Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas R.A. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan dan sifat kedermawanannya lebih nampak ketika di bulan Ramadan, yaitu ketika Jibril menemui beliau. Jibril menemui beliau pada setiap malam di bulan Ramadan. Lalu Jibril mengajaknya untuk tadarus Al-Quran. Sungguh kedermawanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada bulan Ramadan melebihi angin yang berhembus. Dan poin yang terakhir yaitu poin yang ketujuh, memperbanyak ibadah pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Aisyah R.A. bahwa apabila telah masuk 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, Rasulullah menghidupkan waktu malam beliau, membangunkan keluarga beliau untuk beribadah dan mengencangkan ikat pinggang. Menurut riwayat Muslim, beliau sangat giat beribadah pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, melebihi ibadah beliau di bulan-bulan yang lain. Tirmizi meriwayatkan dari Ali R.A. dan menyatakan bahwa hadis ini sahih.
Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangunkan keluarganya pada 10 malam terakhir bulan Ramadan dan mengencangkan ikat pinggang. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.